Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufal dari program Sistem Informasi semester 5 dengan NIM 2305102012. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Dampak Penggunaan Artificial Intelligence pada Keamanan Cyber, Kajian Potensi Keuntungan dan Ancaman. Presentasi ini disusun berdasarkan kajian literatur dari jurnal ilmiah yang membahas peran Artificial Intelligence atau AI dalam meningkatkan keamanan cyber sekaligus risiko yang ditimbulkannya. Latar belakang: perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung sangat pesat. Hampir seluruh aktivitas manusia, baik di bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, hingga kehidupan pribadi bergantung pada internet dan sistem digital. Ketergantungan ini secara tidak langsung meningkatkan risiko terjadinya serangan cyber seperti pencurian data, perusakan sistem, dan gangguan layanan digital. Serangan cyber juga semakin kompleks dan canggih, sehingga metode keamanan tradisional mulai tidak memadai. Oleh karena itu, Artificial Intelligence hadir sebagai solusi baru yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dalam keamanan cyber. Permasalahan utama yang dihadapi dalam keamanan cyber saat ini adalah meningkatnya jenis serangan seperti malware, DDoS, dan phishing. Sistem keamanan konvensional seringkali kesulitan dalam mendeteksi ancaman modern yang bersifat dinamis dan terus berkembang. Selain itu, AI tidak hanya digunakan oleh pihak keamanan, tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber untuk melancarkan serangan yang lebih canggih. Hal ini memunculkan ancaman baru, salah satunya adalah adversarial attack, yaitu serangan yang sengaja dirancang untuk mengecoh sistem berbasis AI. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, mengkaji peran Artificial Intelligence atau AI dalam meningkatkan keamanan cyber. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis serangan yang paling dominan dan sering terjadi. Ketiga, menganalisis manfaat penggunaan AI dalam mendeteksi dan mencegah serangan cyber. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan ancaman yang muncul akibat penerapan AI dalam keamanan cyber, serta memberikan gambaran strategis ke depan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review atau SLR. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau 39 jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020 hingga 2024. Proses SLR yang dilakukan ini melalui 3 tahap utama, yaitu tahap perencanaan untuk menentukan fokus penelitian, tahap pelaksanaan untuk mengumpulkan dan menganalisis jurnal, serta tahap pelaporan untuk menyusun hasil dan kesimpulan. Metode ini dipilih agar hasil penelitian bersifat sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selanjutnya yaitu konsep dasar. Dalam penelitian ini terdapat 2 konsep utama, yaitu cybersecurity dan artificial intelligence atau AI. Cybersecurity merupakan upaya perlindungan terhadap sistem, jaringan, dan data dari akses tidak sah, kerusakan, maupun eksploitasi.
Sementara itu, artificial intelligence adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia seperti kemampuan belajar, menganalisis data, dan mengambil keputusan secara otomatis. Kombinasi antara cybersecurity dan artificial intelligence atau AI diharapkan mampu menciptakan sistem keamanan yang lebih adaptif dan efektif. Selanjutnya yaitu jenis serangan cyber. Serangan cyber secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu serangan teknis dan serangan sosial. Serangan teknis meliputi malware seperti virus, worm, trojan, dan ransomware, kemudian serangan DDoS, serta intrusi jaringan yang menyerang sistem secara langsung. Sedangkan serangan sosial memanfaatkan kelemahan manusia seperti phishing dan social engineering yang bertujuan untuk mencuri data dengan cara manipulasi psikologis. Kedua jenis serangan ini menjadi tantangan besar dalam keamanan cyber modern pada saat ini. Selanjutnya, penerapan AI dalam keamanan cyber. Artificial intelligence telah diterapkan dalam berbagai aspek keamanan cyber. Salah satunya adalah Intrusion Detection System atau IDS yang mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan. Selain itu, AI juga digunakan untuk deteksi malware otomatis, pencegahan dan mitigasi serangan DDoS, analisis perilaku pengguna, serta monitoring jaringan secara real time. Dengan kemampuan ini, AI dapat membantu meningkatkan respon keamanan secara cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu dampak positif AI. Berdasarkan hasil penelitian, AI memberikan banyak dampak positif. AI mampu meningkatkan akurasi deteksi ancaman dibandingkan metode tradisional. Proses deteksi juga menjadi lebih cepat karena AI dapat bekerja secara otomatis. Selain itu, AI juga mampu merespon ancaman selama 24 jam tanpa henti serta dapat menganalisis data dalam jumlah yang besar atau big data yang tidak mungkin dilakukan secara manual oleh manusia. Hal ini membuat kinerja tim keamanan menjadi lebih efisien. Selanjutnya, dampak negatif dan risiko AI. Meskipun memiliki banyak kelebihan, pengguna AI juga memiliki beberapa risiko. Salah satunya adalah false positive, yaitu kesalahan deteksi yang memicu alarm berlebihan. AI juga rentan terhadap manipulasi data yang dapat mempengaruhi hasil keputusan sistem. Selain itu, penerapan AI berpotensi mengancam privasi data, membutuhkan biaya pengembangan yang sangat tinggi, serta meningkatkan kompleksitas sistem keamanan. Selanjutnya, hasil data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam cybersecurity terus meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan peningkatan tersebut, presentasi serangan yang berhasil terdeteksi juga semakin tinggi. Selain itu, tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem keamanan berbasis AI mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa AI sangat jauh lebih efektif dalam membantu mitigasi ancaman cyber.
Selanjutnya, analisis manfaat versus risiko. Dari hasil analisis, AI memberikan manfaat berupa deteksi anomali otomatis, analisis prediktif serangan, serta monitoring jaringan secara real time. Namun, di sisi lain, AI juga memiliki beberapa resiko seperti kesalahan deteksi, terus ketergantungan pada kualitas data, dan kebutuhan infrastruktur dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan AI harus dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan aspek risiko dan keamanan. Kesimpulan, berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence berperan penting dalam meningkatkan keamanan cyber. AI mampu meningkatkan keamanan, kecepatan, dan akurasi deteksi ancaman, serta memberikan manfaat besar dalam mitigasi ancaman serangan cyber. Namun demikian, AI juga menciptakan risiko baru yang perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan mitigasi risiko yang tepat. Selanjutnya, penutup. Sebagai penutup, artificial intelligence dapat dikatakan sebagai solusi masa depan dalam keamanan cyber. Namun, penerapannya harus disertai dengan keseimbangan antara manfaat dan risiko. Penelitian lanjutan masih sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sistem keamanan yang lebih aman dan andal. Adapun jenis-jenis serangan cyber security, yang pertama ada malware attack, yaitu ketika sistem atau jaringan komputer terinfeksi virus atau jenis malware lainnya bertujuan untuk mencuri data rahasia atau menyebabkan kerusakan. Yang kedua ada phishing, yaitu ketika email spam atau bentuk komunikasi lainnya dikirim dengan tujuan menipu penerima. Pesan phishing berisi lampiran atau tautan situs berbahaya, atau mungkin meminta penerima untuk merespon dengan informasi rahasia. Yang ketiga ada serangan DOS, yaitu jenis serangan cybercrime yang digunakan untuk penjahat cyber untuk menjatuhkan sistem atau jaringan. Dan juga serangan DDoS, yaitu menggunakan banyak komputer untuk memenuhi sebuah sistem dengan mengirim spam permintaan koneksi. Yang keempat ada cyber terrorism. Menurut National Police Agency of Japan atau NPA, cyber terrorism adalah serangan yang dilakukan melalui komputer terhadap infrastruktur penting yang memiliki potensi efek kritis dan kegiatan ekonomi negara tersebut. Yang kelima ada cyber pornografi, yaitu merupakan penyebarluasan hal tidak senonoh seperti pornografi, konten tidak senonoh, dan pornografi anak lewat internet. Yang keenam ada cyber harassment, merupakan pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial, email, ataupun website. Yang ketujuh ada cyber stalking, yaitu jenis cybercrime yang bertujuan untuk melakukan penguntitan atau stalking melalui penggunaan komputer, internet, ataupun media sosial. Yang kedelapan ada hacking, yaitu salah satu jenis cybercrime yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan dalam meretas suatu sistem atau website yang bertentangan dengan hukum. Yang sembilan ada credit fraud, yaitu merupakan serangan yang terjadi ketika peretas menyusup ke sistem untuk mendapatkan kartu kredit atau informasi mengenai bank yang digunakan oleh pelanggan mereka.
Adapun cara menghindari cybercrime, yang pertama tidak sembarang mengklik tautan. Yang kedua, selalu perbarui perangkat atau selalu update. Yang ketiga, gunakan software antivirus. Yang keempat, gunakan kata sandi yang sulit. Yang kelima, jangan pernah membuka lampiran dalam email spam. Yang keenam, jangan berikan informasi pribadi kecuali jika kamu merasa aman. Yang ketujuh, menghubungi perusahaan terkait tentang permintaan yang mencurigakan. Dan yang terakhir yaitu perhatikan URL situs web yang kamu kunjungi. Sekian dari saya, bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.